Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami dalam program diskusi channel Tasyakur 100 Tahun Online. Pada episode ini kita akan kembali membahas buku karya pendiri Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, yang berjudul Tazkiratu Syahadatain atau Riwayat Dua Syuhada. Bersama kita telah hadir dua narasumber yang sangat istimewa. Yang pertama adalah Bapak Eki Sabandi dan yang kedua adalah Maulana Khairuddin Ahmad Jusmansah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya di studio pada hari ini. Sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Eki, kita akan membahas buku baru Pak ya, Tazkiratu Syahadatain atau Riwayat Dua Syuhada. Mungkin Pak Eki bisa sampaikan apa latar belakang dari penulisan buku ini, Pak? Tazkiratus Syahadatain atau Riwayat Dua Syuhada ini menjelaskan tentang pensyahidan dua murid Hazrat Masih Maud alaihissalam, yaitu Mian Abdurrahman dan Saib Zada Abdul Latif. Buku ini diterbitkan pertama kali tahun 1903, ya. Itu pertama kali diterbitkan di Review of Religions, kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan judul The Story of the Two Martyrs. Cukup tebal, 135 halaman, tetapi banyak hal yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Di samping tentang persyahidan dua syuhada ini, juga beliau menceritakan hal-hal lain, ya. Tentu tidak akan cukup kita waktu, ya. Cuma ada beberapa hal yang kita boleh sampaikan di sini. Kemudian ini dicetak pertama kali itu tahun 2022 bulan Februari, dan kebetulan penerjemahnya itu adalah Maulana Jusmansah sendiri. Masya Allah. Beberapa juzan, alhamdulillah. Ada beberapa dibantu dari Dewan Naskah. Itu yang boleh saya sampaikan tentang latar belakang penulisan buku ini. Baik, terima kasih Pak Eki. Nah Pak Jusman, terkait pokok bahasan apa saja di dalam buku ini? Ya baik, secara umum buku Tazkiratus Syahadatain, sebagaimana judulnya Riwayat Dua Syuhada, itu sebenarnya adalah mengenai riwayat pensyahidan dua murid Hazrat Masih Maud alaihissalam. Di buku ini selain pensyahidan itu memang dijelaskan oleh Hazrat Masih Maud, jadi beliau terlebih dahulu di awal beliau paparkan tentang pendakwahan beliau sebagai Imam Mahdi, bahwa ini sebenarnya adalah zaman yang pas untuk kedatangan seorang utusan Allah Ta'ala. Nah, kemudian beliau jelaskan bahwa riwayat Sahib Zada Abdul Latif, bagaimana beliau adalah seorang yang terkemuka, ulama yang terpandang di tanah Kabul saat itu. Nah, tetapi beliau tertarik dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam ya lantaran dakwah beliau. Ya, salah satunya tentang kewafatan Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu sudah wafat dan akan ada sosok yang serupa dengan Al-Masih yang awal. Jadi dijelaskan oleh beliau di sini alasan-alasan mengapa Hazrat Sahib Zada Abdul Latif itu masuk Ahmadiyah, itu salah satunya adalah karena dalil kewafatan Nabi Isa, dan ada 16 persamaan antara Al-Masih awal yaitu Nabi Isa dengan Al-Masih akhir yaitu Hazrat Masih Maud alaihissalam. Nah, kemudian setelah itu secara garis besar ya beliau jelaskan tentang pensyahidan, bagaimana kisah pensyahidan Mian Abdurrahman dan Sahib Zada Abdul Latif. Pak Eki ingin menambahkan, silakan Pak. Tentang pensyahidan ini, itu 20 tahun sebelumnya dalam Barakin Ahmadiyah
Hadrat Masih Maud alaihissalam memperoleh wahyu yang berbunyi syatani tujbahani wa kuluman alaiha fanin. Ya. Jadi artinya 2 ekor kambing betina akan disembelih. Ya. Dan segala sesuatu di dalamnya akan fana. Ya. Nah, pada saat beliau menerima wahyu dalam Barakah Ahmadiyah ini, beliau tidak memberikan catatan-catatan khusus. Tetapi ketika terjadi pensyahidan ini, beliau menegaskan inilah sesungguhnya penggenapan dari wahyu yang diterima oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Bahwa ini sudah ditegas, sudah digariskan, dan ini harus terjadi, harus sempurna. Seperti itu tentang pensyahidan itu. Ada wahyu terlebih dahulu, kemudian terjadi, barulah dikatakan sebagai penggenapan. Iya. Masya Allah, luar biasa. Pak Yusman tadi menyampaikan sedikit profil Sahibzada Abdul Latif. Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa, siapakah beliau ini? Jadi Sahibzada Abdul Latif, jadi Sahibzadah pun itu sebenarnya adalah nama sematan, nama julukan. Jadi bagaimana itu sudah menunjukkan bagaimana keistimewaan beliau sebagai ulama yang besar. Selain Sahibzada, beliau juga disebut sebagai Akhwanzadah atau juga Syahzadah, pangeran. Makanya beliau disebut itu sebagai pemimpinnya ulama di tanah Kabul itu. Jadi kalau ada penyematan amir yang baru atau raja yang baru, jadi yang mimpin doanya itu ya beliau ini. Beliau Maulwi Abdul Latif. Dan beliau juga bukan orang sembarangan. Dari sisi rohaniawan beliau adalah sosok yang terkemuka, dan dari sisi duniawi juga orang berada. Di harta juga banyak, ya keluarga yang terpandang. Tetapi ketika beliau masuk, ya beriman kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, ya beliau tinggalkan. Ya. Sekilas tentang beliau. Pak Ki menyampaikan. Boleh saya tambahkan ya. Jadi Sahibzada Abdul Latif itu telah berkhidmat dalam 2 raja. Ya. Pertama itu adalah Emir atau Raja Abdurrahman. Memang namanya sama juga, Abdurrahman. Kemudian ketika Raja Abdurrahman wafat, nanti kenapa wafat, digantikan oleh anaknya namanya Amir Habibullah. Nah, sementara di satu pihak ayahanda beliau juga adalah seorang kerabat kerajaan juga. Jadi beliau memiliki keturunan yang dekat dengan kerajaan dari sisi spiritual. Satu itu. Kemudian tadi dikatakan beliau berilmu tinggi. Banyak murid-muridnya tersebar di Afghanistan maupun di Hindustan. Gitu. Jadi satu yang boleh dicatat ketika terjadi perjanjian perjanjian antara British yang menguasai India dengan tentang perjanjian wilayah Raja Afghanistan di mana British di mana itu yang disebut dengan Durand Line Agreement tahun 1893. Nah, beliau adalah salah satu penasihat raja dalam perjanjian dengan British itu, dengan pemerintah kolonial Inggris. Jadi demikian dari sudut duniawi beliau tinggi karena memang beliau seorang yang berilmu dan juga berakhlak. Ya. Dan sebetulnya beliau dalam keadaan hidup nyaman sebetulnya, ya. Karena hartanya kalau boleh saya baca di sini jutaan rupiah. Jutaan rupiah ya, karena muridnya tersebar di mana-mana dan sepertilah beliau bukan bahasanya memang dari keluarga kaya. Ya. Tapi setelah baiat, kenapa proses baiat nanti akan dijelaskan, dan kemudian juga beliau dihinakan ya. Demikian rupanya kita akan jelaskan, tapi beliau tidak bergeming. Ya tetap berpegang pada keimanan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Luar biasa, Masya Allah. Di dalam foto nanti ya ditampakkan bagaimana beliau duduk di samping raja ketika dalam satu momen, dan di belakangnya itulah pasukan-pasukan pengawal raja. Itu menandakan lah Pak ya. Menandakan bagaimana kedekatan. Betul. Dan sangat terhormat, sangat mulia Pak ya. Nah sekarang Pak Yusman kembali kepada judulnya, proses pensyahidan. Pak Yusman bisa gambarkan bagaimana Pak gambar pensyahidannya? Jadi pensyahidan ini ada dua peristiwa. Yang pertama itu diawali tahun 1901. Jadi yang syuhada pertama itu adalah Mian Abdurrahman, muridnya Maulwi Abdul Latif. Jadi awalnya beliau ini diutus oleh Maulwi Abdul Latif untuk meneliti sosok orang Qadiani yang mengaku sebagai
Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan. Nah, singkat kata akhirnya beliau beat dan beliau tertarik pada satu hal, yaitu tentang jihad. Bagaimana bahwa di zaman ini jihad yang seharusnya itu adalah jihad yang damai. Di kondisi ketika pada saat itu ya berhadapan dengan raja yang berhadapan dengan pemerintah Inggris pada saat itu, sehingga menjadi sensitif. Terdengarlah kabar itu bahwa Mian Abdurrahman itu telah masuk ke seorang Qadiani yang mengajarkan tentang jihad yang tidak boleh melawan pemerintah yang sah. Akhirnya beliau ditangkap, langsung dicekik dengan kain oleh Amir Abdurrahman pada saat itu. Nah, tetapi dari catatan sejarah, Mian Abdurrahman kemudian tidak lama setelah mensyahidkan Mian Abdurrahman, Amir Abdurrahman itu kemudian meninggal ya, karena stroke yang parah. Nah, kemudian tahun 1902 ya, Maulwi Abdul Latif ada niat pergi ke haji dengan izin dari Amir yang baru, yaitu Amir Habibullah. Nah, dalam perjalanannya beliau singgah ke Qadian. Nah, tetapi karena asik ya bagaimana ketaatan beliau kepada Masih Maud, ternyata waktu untuk pergi hajinya itu terlewat. Ya. Nah, tetapi karena bentuk tidak enak kepada raja, dikirimlah surat bahwa saya sejatinya harus naik haji, tetapi saya kemudian ke Qadian dan berbeat kepada sosok Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Al-Masih Al-Maud. Nah, raja saat itu sudah geram. Nah, tetapi dengan satu siasat disuruhlah pulang. Suruh pulang, silahkan kamu balik ke Kabul dengan aman, ya, tanpa rasa bersalah. Coba jelaskan apa dakwah yang sebenarnya. Kalau saya yakin, saya juga akan bisa mengikuti teladannya atau masuk meyakininya. Tapi karena itu siasat, ternyata ketika Maulvi Abdul Latif datang, itu langsung disiapkan pasukan untuk menangkap beliau. Nah, langsung dipenjarakan di situ, ya. Walaupun di sana ada peran ulama. Jadi kalau sedikit bahwa raja ini sebenarnya sayang dengan Maulwi Abdul Latif, tapi karena desakan ulama dengan bisikan-bisikan dan mungkin fitnah-fitnah, akhirnya beliau ditangkap. Makanya ketika beliau di penjara itu, Amir Habibullah itu beberapa kali menawarkan untuk membebaskan Maulwi Abdul Latif, yaitu menawarkan untuk keluar dari Ahmadiyah, kemudian dia akan dibebaskan. Tetapi Maulwi Abdul Latif tidak bergeming dan menolak hal tersebut. Baik, ingin disampaikan, silakan Pak, lanjutkan. Beliau itu tanpa proses pengadilan bahasanya, karena kan raja begitu ucapkan itu menjadi undang-undang kan. Dimasukkan ke penjara. Dalam buku Masih Maud dikatakan selama 4 bulan, tetapi kemudian beliau mengkoreksinya karena ada satu sahabat setelah pasca pensyahidan itu disebut 1,5 bulan dalam penjara dengan leher dirantai berapa puluh pound dia punya beban, kemudian juga pinggang dirantai, kaki pun dirantai selama 1,5 bulan. Jadi bisa bayangkan ya bagaimana beliau itu berhajat, kan beliau juga harus sholat, kan begitu. Penderitaan yang luar biasa, keji ya. Kemudian bagaimana beliau itu dihinakan ya, tanda kutip, dari seorang yang sangat tinggi dihormati dari segi duniawi, dari segi keilmuan. Tapi perlakuan keji ini diterima oleh beliau seperti itu, ya kan. Dan tadi dikatakan berkali-kali itu Amir atau Raja Habibullah itu membujuk Abdul Latif, Syekh Abdul Latif, supaya kamu nyatakan keluar dari Ahmadiyah begitu. Beliau tidak mau, karena dalam satu hal Habibullah itu tidak pernah menawarkan pengampunan dalam sejarah, tidak. Tapi beliau berkali-kali kepada Syekh Abdul Latif ditawarkan seperti itu. Nah, Syekh Abdul Latif mengatakan bahwa aku telah menemukan kebenaran dengan makrifat, dengan pengetahuan yang aku tahu bahwa ini kebenaran dan aku tidak mungkin bisa meninggalkan kebenaran ini. Itu satu. Kemudian dalam proses, karena beliau dilihat bahwa Mian Abdul Latif tetap
teguh pada keimanan. Raja pun meminta legitimasi dari ulama-ulama pada saat itu. Ya kan, bagaimana nih? Bagi beliau kan tidak mungkin ucapan hukuman, tapi harus ada dasar. Kan begitu. Jadi ketika para ulama-ulama di sana itu bertanya tentang dialog begitu tentang Al-Masih Al-Masih wafat atau tidak, kemudian tanya juga masalah Al-Masih yang dijekan, kemudian juga ditanyakan masalah konsep jihad. Beliau jelaskan semua, terutama tentang jihad itu yang tidak boleh dilakukan dengan kekerasan pada zaman ini. Langsung divonis oleh para ulama, ada jelas ini, orang kafir. Kalau kafir hukumnya mati, rajam. Dirajam. Nah, pada saat proses perajaman inilah terjadi saling tunjuk antara Habibullah Raja dengan ulama yang memvonis kafir tadi. Raja menunjuk ulama tadi atau hakim, tapi hakim menunjuk raja. Anda duluan silakan melempar batu karena Anda adalah raja. Tapi Habibullah mengatakan, saya adalah raja untuk dunia, rakyat. Tapi kamu adalah hakim yang memutuskan vonis kafir, dan itu menyangkut masalah-masalah teologi seperti itu. Nah, akhirnya kemudian hakim itulah yang melempar batu pertama kali, kemudian Sayyidina Abu Latif itu tersungkur, baru kemudian raja melempar dan yang lain ikut melempar sampai disebut ribuan batu menumpuk begitu. Seperti itu yang proses yang disampaikan dalam buku ini. Masya Allah. Saya hampir tidak bisa berkata-kata Pak Eki, subhanallah, begitu tragis ya. Namun di balik penjelasan Pak Eki tadi tersimpan sebuah kekuatan keimanan istimewa. Pak Jusman mungkin ada yang ingin ditambahkan kembali? Silakan. Ya, ada satu tambahan ya dari kisah pilu wafatnya atau syahidnya Mian Abdul Latif ini. Jadi ketika beliau meninggal di bawah tumpukan batu itu, jadi dalam kondisi 40 hari beliau masih tidak diapa-apakan. Nah, ini kesaksian dari Mian Ahmad Nur, murid kesayangan Mian Abdul Latif ya, ketika kesaksian beliau ketika datang ke Kadian, bahwa seperti itu. Jadi jenazah beliau itu masih di dalam tumpukan batu, tidak diapa-apain. Jadi barulah setelah 40 hari dibongkar. Ya, karena alasan ketakutan merebahnya wabah kolera pada saat itu. Masya Allah. Dan ya, itu dibongkar itu juga berisiko. Kalau ketahuan pasti akan ditangkap oleh tentara kerajaan kan. Tetapi karena wabah kolera merebak pada saat di Kabul, masyarakat juga menyelamatkan diri masing-masing. Ya, tapi akhirnya kemudian proses pengambilan jenazah itu terjadi dengan baik, ya, disalatkan, kemudian dikuburkan dengan kuburan yang sewajarnya seorang jenazah. Dan dituliskan oleh Mian Ahmad Nur bahwa walaupun 40 hari di bawah tumpukan ribuan batu, tapi tidak ada bau busuk jenazah. Disebutkan demikian, hanya bau kesturi, minyak kesturi yang beliau cium seperti itu ya. Seperti itu yang disaksikan seperti itu. Nah, tadi Pak Eki menyampaikan mewabahnya kolera Pak tadi. Ya. Itu seperti apa gambarannya? Ya, itu kolera itu memang sedang merebak ya pada saat pasca pensyahidan itu. Ya. Dan itu mengerikan. Kalau boleh saya luar dari ini, ada satu reportase dari pegawai orang Inggris yang melaporkan keadaan di Ka'bah tentang adanya 2 orang yang dirajam. Beliau nggak sebut nama itu. Di Kabul mungkin? Di Kabul, tapi di pengumuman dirajam. Dan pada saat itu kemudian terjadi wabah kolera yang cepat menyebar. Dan itu menimpa keluarga-keluarga kerajaan, banyak meninggal. Memang di buku ini tidak disebut, cuma ini satu reportase lain barangkali ini untuk sebagai referensi bagaimana mengerikan wabah kolera seperti itu, karena kan cepat sekali menuju ke kematian. Pak Jusman, mungkin sebelum kita tutup pembahasan kali ini ada closing statement, silakan Pak. Ya, untuk
closing statement ini mungkin saya akan bacakan ya, terkait dengan pensyahidan dua sahabat ini, dua syuhada ini. Ada hal yang menarik bahwa semacam peringatan dari Hazrat Masih Maud alaihissalam tentang tanah Kabul. Jadi di dalam buku ini, yaitu di halaman 105 itu ada satu pernyataan dari Hazrat Masih Maud karena kepiluan beliau sampai mengatakan, "Wahai tanah Kabul, engkau adalah saksi kejahatan keji yang dilakukan di tanah kalian. Wahai tanah yang malang, dalam pandangan Tuhan, kalian telah disesali. Karena kalian merupakan tempat terjadinya kejahatan yang paling mengerikan itu." Ini kalau boleh untuk komentar sedikit, ya tadi akibatnya sebenarnya sudah nampak pada saat itu juga dengan wabah kolera yang merebak begitu cepat. Tetapi jika kita saksikan Afghanistan sekarang, sebenarnya dari pernyataan Hazrat Masih Maud alaihissalam ini sudah tergenapi. Bagaimana saat ini Afghanistan yang tidak pernah aman, ya, dari ekonomi dan segala bidang, ya tidak ada kemajuan. Terima kasih. Pak Eki, silakan Pak, closing statement-nya. Saya hanya mengimbau supaya baca kembali soft copy atau hard copy-nya, karena banyak hal-hal yang belum kita sampaikan di sini. Ya, termasuk diantaranya persamaan Isa awal dengan Isa akhir, gitu. Kemudian yang paling boleh saya katakan adalah Hazrat Masih Maud alaihissalam memberikan nasihat para anggota jemaat, ya. Bagaimana beliau katakan, ini tulisan beliau, ya, bahwa jemaatku memang lemah. Gitu, ya. Pada tahun 1903 kan baru awal-awal, ya, baru 4 tahun lah melakukan baiat pertama, dan itu adalah beliau katakan memang lemah jemaat ini. Anggota-anggota jemaatku juga demikian, walaupun sudah bertambah, ya kan. Tetapi dengan adanya pensyahidan ini justru memperkuat keyakinan, keimanan dalam jemaat ini. Jadi entah bagaimana kita menyikapi, tapi seperti inilah bahwa dalam satu siklus, dan ini akan selalu terulang. Saat-saat kita lemah juga ada sesuatu, kemudian kita harus bangkit kembali. Seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Pak Eki, Pak Jusman atas pembahasannya hari ini. Memang terasa mengharukan, namun menggugah sekali keimanan. Mudah-mudahan ini pun dapat menjadi semangat yang serupa bagi para anggota jemaat kita. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita pada episode ini. Mudah-mudahan memberikan sebuah kekuatan iman dan tentunya pencerahan bagi keimanan kita. Terima kasih banyak atas segenap perhatiannya. Insya Allah kita akan berjumpa dalam episode yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.